pujian kami Tuhan, Engkau Allah penolong kami yang setia. Malam hari ini Tuhan kami serahkan malam ini sebagai malam ibadah buat kami ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Roh Kudus, yang memberikan kami hikmat, wahyu, pengertian daripada Engkau, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dan kami menjadi pelaku firman yang setia ya Bapa. Terima kasih Bapa, beracaralah, berkuasalah dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah malam hari ini Tuhan. Kami persembahkan seluruh ibadah kami malam hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap untuk firman Tuhan. Yang siap untuk firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Aminnya kayaknya kurang kenceng deh. Amin. Selamat malam adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Setahun ya gak ketemu sama Karisi. Setahun itu enggak ya? Apa ingat? Belajar? Terdapat di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Yang sudah baca boleh ambil Alkitab masing-masing. Ayo dibuka sama-sama. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ada kan Alkitabnya? Yang tidak ada bisa berdua. Yang sudah dapat katakan yes. Sudah dapat semua? Yes. Kita baca bersama ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Yang kedua, di ayat yang kedua, dia dikenal
sebagai orang yang baik. Orang baik itu seperti apa? Hah? Orang baik seperti apa? Mengasihi, terus menolong. Iya, semuanya bagus ya. Orang baik itu yang terlebih terutama adalah memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, memiliki karakter seperti Kristus, ya. Jadi seorang pengayom itu yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Jadi dengan itu kita bisa memperkatakan kepada orang lain, menjadi teladan buat orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya, ya. Yang kedua, menjadi pribadi yang benar, orang baik, memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Dan yang ketiga adalah ayat 3, apa tadi dibilang Timotius diapain? Disunat. Karena pada zaman dahulu disunat itu adalah kewajiban, ya. Kewajiban. Karena dikatakan pada zaman itu sunat adalah wajib dilakukan. Karena sunat adalah tanda perjanjian bahwa dia adalah milik kepunyaan Allah. Di masa itu Allah memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel, yaitu dalam bentuk sunat, yaitu ketaatan kepada Allah. Abraham dipanggil untuk menjadi umat pilihan Allah, yaitu umat perjanjian. Karena sunat merupakan bentuk pengudusan diri. Jadi sunat apa? Pengudusan diri. Tanda bahwa kita adalah pilihan dan kepunyaan Allah. Selain itu, sunat juga menjadi tanda seseorang telah menerima Allah dan menjadi janji keselamatan dalam Alkitab. Karena kita umat perjanjian Allah dan pilihan Allah. Nah, secara garis besar sunat itu adalah menanggalkan manusia lama, ya, menanggalkan manusia lama. Apa tadi? Kita menjadi pelaku firman Tuhan, orang yang percaya di dalam Tuhan. Coba sekarang kita malam hari ini banyak buka ayat, ya. Sekarang kita buka di Galatia 6. Galatia 6 ayat 10. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat bilang yes. Sudah dapat semua? Yes. Mari kita baca bersama yang keras. 2, 3. Di sini dengan jelas dikatakan, ya, di Galatia 6 ayat 10. Ini tadi mengenai orang baik, ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Apa dibilang? Orang, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini semuanya kan sudah berbuat baik belum? Nah, nggak suka berantem lagi, nggak marah-marahan, nggak suka menolong, mengasihi, tiket bareng-bareng, nggak seru-seruan, ya, 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 ya. Jadi tuh dibilang, ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama
ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi melalui hidup kita menjadi apa? Menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi surat yang terbuka. Orang melihat ada di kita perbuatan baik, perbuatan benar, dan orang bisa merasakan dampaknya. Itu kita menjadi pelaku firman. Kita hidup melakukan firman Tuhan. Jadi bisa berdampak buat orang lain apa enggak? Bisa. Kalau ulangan di sekolah nyontek enggak? Kosong. Katanya jadi orang benar. Udah mau berubah meninggalkan manusia lama. Harusnya nggak nyontek ya. Belajar. Kalau mau ulangan belajar. Sebelum belajar berdoa dulu. Sebelum belajar aku berdoa. Jadi itu jadi berkat ya buat orang lain. Nah, jadi mereka juga, oh iya berarti aku juga harus berdoa sebelum belajar. Ya, itu termasuk melayani gak? Termasuk. Jadi ketika kita memberikan nasihat, saran buat orang lain, buat teman, itu termasuk melayani. Kalian di pagi ini belajar melayani juga, apapun yang kalian lakukan. Contohnya malam hari ini tegar, main musik, itu kan belajar melayani, ya kan? Terus nanti selesai ini ada yang piket, itu apa? Sama juga melayani. Terus benahin tempat tidur, melayani diri sendiri, dan juga gak berantakan kamarnya, itu bentuk belajar melayani. Sekecil apapun yang kalian lakukan, baik buat bermanfaat bagi diri sendiri ataupun teman ataupun orang lain, itu namanya melayani ya. Pemenuhan oleh Roh Kudus, yaitu mematikan kedagingan kita, taat kepada Kristus, karena kita sudah dipilih Dia menjadi anak-anak yang sudah ditebus, diselamatkan. Jadi kita anak-anak yang berharga, disunat hati. Zaman dulu sunat, zaman sekarang ada juga disunat. Tapi yang terlebih penting adalah sunat hati. Sunat hati kita akan melihat di Kolose 2 ayat 11. Malam hari ini banyak baca firman ya. Yes. Baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 11, 2, 3. Di dalam Kristus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi apa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita ini berharga. Coba sekali-kali kalau kalian doa nih, kan kadang suka sedih atau suka nangis, suka marah dengan diri sendiri, atau suka mengasihani diri sendiri. Coba kalian mulai belajar saat ini kalau berdoa, Tuhan, aku anakmu yang berharga, aku sudah ditebus darah Yesus. Ayo aku percaya saat ini Roh Kudus ada di dalamku, yang membangkitkan roh aku untuk aku tetap semangat
untuk aku memiliki semangat dan pengharapan, karena aku percaya hari depan bersama Tuhan itu hari yang penuh dengan pengharapan. Aku tidak akan gagal, aku pasti berhasil karena Tuhan yang memimpin hidupku. Ayo, begitu ya, mulai dari malam hari ini kalian harus bangkitkan iman kalian, roh kalian, supaya kalian tetap semangat di dalam Tuhan ya. Kita sama-sama belajar. Itu juga melayani diri sendiri. Kalau kita sudah bisa melayani diri sendiri dengan baik, pasti kita bisa belajar melayani untuk orang-orang di sekitar kita, untuk teman-teman kita, ya kan? Untuk adik-adik kita di tempat ini, kakak-kakaknya jadi contoh yang baik buat adik-adiknya, ya. Sama-sama belajar melayani. Jadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang karena Kristus yang sudah menebus hidupku. Buka lagi di Galatia 6 ayat 15. Itu ciptaan baru. Jelas di sini dibilang, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi kalau kita tinggal di dalam terang, yaitu firman, dan terang itu akan menyinari hati kita. Kegelapan hilang nggak? Pergi nggak? Kalau kita tinggal di dalam firman, hilang, pergi. Kalau kita tinggal di dalam firman, kalau kita tidak tinggal di dalam firman, hati kita jadi gelap. Makanya kita harus setiap saat tinggal di dalam firman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nah itu dia. Jadi kita setiap saat butuh firman untuk menjadi manusia baru. Jadi bukan sunat yang lahiriah, yang jasmani, tapi yang lahiriah, sunat hati, menjadi ciptaan baru. Ya, pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau dibentuk, ya. Yang mau dibentuk siapa? Jadi rencana yang indah buat Tuhan. Siap ya, harus siap dibentuk. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, pakailah hidupku. Tuhan aku mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan seperti yang Kau ingini bagiku. Ya, kita percaya firman itu nggak pernah gagal. Jadi secara garis besarnya sunat adalah meninggalkan manusia lama dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus apa? Kita memberi diri sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Kalau kita menjadi sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, kita menjadi taat atau enggak taat? Harusnya ya. Harusnya kan taat bentuknya apa? Ya kita tinggal di mana, kita ikut aturan yang ada di tempat kita tinggal. Kita tinggal di panti, kan di panti juga ada aturan kan? Ya kan? Ada nggak aturan di sini? Ada kan? Contohnya apa? Tidur siang, terus terakhir terus nggak boleh telat makan, doa makan, terus bangun pagi, doa pagi, ibadah, tiket, itu peraturan kan? Itu namanya apa? Peraturan. Mandi kalau nggak belajar, itu semua peraturan yang ada di panti, di tempat ini. Dan kalian tahu peraturan itu kalau kita ikuti mendatangkan kebaikan dan buat kita. Tidur, kalau nggak tidur gimana? Ngantuk, nggak bisa sekolah. Tapi di sekolah pas belajar
masuk, bisa nggak naik kelas, nanti gak bisa jawab pertanyaan lagi ujian piye, ya kan? Itu namanya peraturan dan kita harus taat. Kalau nggak taat, itu namanya apa? Melanggar, iya makanya. Jadi peraturan itu bukan hanya yang ada di Alkitab. Di panti, di mana kalian sekolah, di mana kalian tinggal, ada peraturan yang harus ditaati. Kalau kita menjadi pelaku firman yang setia, pasti kita melakukan ketaatan itu dengan sukacita, enggak sungut-sungut, enggak marah, enggak kenapa sih kok aku lagi yang piket, kenapa sih aku lagi kok yang berdoa, ya. Jadi belajar dari situ. Katanya kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Sungut, marah, males, terus berbohong. Nggak boleh berbohong juga ya. Sombong. Bagaimana kalau sombong, sedangkan kita di dalam firman Tuhan aja dibilang melayani dengan kerendahan hati. Bagaimana kok jadi sombong? Padahal kan yang berikan kita kemampuan untuk bisa melayani siapa? Tuhan. Jadi semuanya itu milik siapa? Tuhan. Jadi tidak bisa ada yang bisa disombongkan dari kita ya, karena itu semuanya milik Tuhan dan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang di tempat ini menjadi ciptaan baru? Aku angkat tangan duluan. Semua ya jadi ciptaan baru ya, benar ya. Mulai dari saat ini, malam hari ini kita semua mau berubah, mau diatur ya, mau dengar-dengaran sama pengasuh di tempat ini, sama Bu Inge, sama kakak-kakak kalian yang menasehati. Kita sama-sama saling melayani. Jadi dari situ kita belajar ya. Kalau dari tempat ini kalian sudah bisa sama-sama saling melayani, mengasihi, nanti Tuhan akan tambah-tambahkan kepadamu di luar sana untuk kalian bisa melayani. Jadi jangan pernah bosan-bosan ya untuk ditegur, dinasehati, dibilangin, diingetin ya, karena itu adalah kebaikan buat kita. Dan memiliki ketulusan, sukacita, itu akan menjadi berkat di dalam diri kita semua dan juga bagi orang lain. Coba sekarang buka lagi Yohanes 15. Sama-sama kita bacakan 2, 3. Nih, dengan jelas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuh, benar-benar istimewa kan anak-anak, adik-adik di tempat ini dipilih loh sama Tuhan. Apalagi yang udah melayani di atas
tidak menghilangkan kasih karunia yang Tuhan beri. Ya. Terus kita harus melakukannya dengan apa? Syukur, dengan sukacita. Ayo baca lagi, buka di Kolose 3. Dapat semua? Yes, baca sama-sama 2, 3. Tuh, jelas dibilang di sini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika adik-adik nyapu, kalau asal-asalan itu bagus gak? Enggak kan? Berarti ada hati yang apa? Capek, lagi, males. Kok teman-teman aku yang lain pada nggak mau ya, aku sendiri. Jadi itu baru semut. Padahal nyapu itu apa? Melayani. Itu dari hal kecil kita belajar melayani. Nyapu lah, terus apa lagi? Piring. Terus apa lagi? Nyuci baju sendiri. Kadang kan baju yang cuma nggak dicuci siapa lupa. Terus besok mau dipakai masih kotor. Ayo. Dari sekolah khususnya, kalau udah pagi-pagi ngariin repot bikin gelar sekolah. Adik-adik kitanya sendiri mau kan diubah. Diubahnya emang Tuhan langsung datang ke kita. Kamu harus begini, enggak ya? Diingetin sama pengasuh, diingetin sama kakak-kakaknya, diingetin sama teman sekamarnya. Makanya kalian di tempat ini harus sama-sama saling ingetin ya. Kamu besok pakai baju apa? Sekolah. Udah disiapin belum? Udah sepatunya udah disiapin belum? Kaos kakinya udah disiapin belum? Ya belum. Gimana ya baju aku? Aku bisa nggak tolong kamu cariin? Tuh sama aja melayani. Kita untuk mengasihi saudara-saudara kita yang ada di tempat ini itu bentuk melayani. Ada slogan yang bilang begini, berilah tanganmu untuk melayani dan hatimu untuk mengasihi. Ingat itu. Oh iya, tangan aku untuk melayani, hati aku untuk mengasihi. Tuhan tolong ingetin aku kalau aku diciptakan untuk bisa melayani diriku sendiri dan juga orang lain. Kalau aku diberikan hati untuk bisa mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain. Kalau kita bisa mengasihi diri sendiri, itu kita bisa menghargai waktu yang Tuhan kasih. Kita bisa menghargai kesempatan yang Tuhan kasih. Dengan apa? Belajar dengan baik, melakukan peraturan dengan baik, taat di sekolah, taat di tempat ini. Juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, lihat lagi ayatnya nih di Roma 14. Enak ya baca firman? Enak kan? Enak baca firman. Jadi tambah dikasih tahu kita harus begini. Jadinya bukan dari perkataan manusia tapi dari perkataan Tuhan. Ayat 17 sampai dengan 18. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Hebat gak nih firman? Hebat kan? Hebat. Kita udah dipilih, kita udah dikasih talenta, diberikan kuasa sama Roh Kudus untuk mampu melakukannya.
melakukannya dengan tidak sungut-sungut, dengan bersyukur, dengan ketulusan, maka Tuhan Allah yang ada di pihak kita, tidak ada yang jadi lawan kita, karena Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Jadi kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini 3 ya, kita harus terhubungi dengan 3 ini. Tiap hari bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah hatiku terhubung dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, sehingga aku dapat melakukan apa yang baik, apa yang benar dari Tuhan. Amin. Gampang doanya? Ingat gak? Tuhan, coba ikutin. Tuhan, aku mau terhubung dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, sehingga aku bisa dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu ya. Ya, jadi kita melakukannya dengan sukacita ya. Tadi apa slogannya? Slogannya tadi apa? Berikan tanganmu untuk melayani dan hatimu untuk mengasihi. Berikan tanganmu untuk dan hatimu untuk mengasihi. Sekali lagi, berikan tanganmu untuk dan hatimu untuk mengasihi. Dituntut sama Tuhan, dan Tuhan berikan kapasitas Roh Kudus yang luar biasa atas adik-adik di tempat ini. Amin. Amin. Jadi kita melayani dengan kesungguhan, kesetiaan, dan ketulusan. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan yang akan berperkara atas kita. Kita sungguh-sungguh setia menjadi pelaku firman. Tuhan akan berperkara atas hidup kita. Kita sungguh-sungguh melakukannya dengan ketulusan. Ketulusan apa tadi? Seperti untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Jadi kesimpulan untuk melayani Tuhan, pertama adalah tadi seperti Timotius, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati ya. Yang kedua, menjadi orang baik dengan memiliki hati yang setia untuk melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, senang hati, yaitu memiliki ketulusan hati dalam melayani dengan disertai oleh Roh Kudus. Amin. Semuanya mau terus belajar melayani? Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kau sudah mengingatkan kami Tuhan untuk kami memberikan hidup kami sepenuhnya melakukan hal yang baik dan benar oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Urapi setiap kami ya Tuhan, adik-adik di tempat ini dan kami semua di tempat ini ya Bapa. Mulai dari malam hari ini kami mau katakan kami mau, dan Engkau yang menjadikan kami mampu untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan yang benar di hadapan-Mu dan juga di hadapan manusia. Kami mau terus belajar melayani ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami terus terhubung dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami mau terus Tuhan menjadikan anggota tubuh kami untuk bisa melayani-Mu dan juga sesama kami, dan menjadikan hati kami